Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soni Jarani. Saya dari kelas A3. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu terkait tugas UAS Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kasus pertama yaitu di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan muda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat, rohani, dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Jawaban nomor 1 yaitu penyampaian dakwah dan pengajian masjid dapat menjadi pusat pendidikan agama yang menyediakan ceramah, kajian, dan kelas-kelas keagamaan yang memperdalam pemahaman masyarakat tentang agama serta mengingatkan mereka akan pentingnya kehidupan spiritual dan kegiatan keagamaan rutin melalui sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan doa bersama. Masjid memperkuat hubungan masyarakat dengan Tuhan, mengajak mereka untuk lebih konsisten dalam beribadah dan memperhatikan dimensi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu jawaban nomor 2. Jawabannya yaitu studi dan percakapan seminar kesehatan mengundang dokter atau ahli kesehatan untuk memberikan seminar tentang gaya hidup sehat, pola makan yang sehat, dan pentingnya olahraga dan istirahat yang cukup. Kajian kesehatan dan perspektif Islam mengadakan penelitian yang menghubungkan kesehatan jasmani dan rohani dari sudut pandang Islam dengan menekankan betapa pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Acara religius menenangkan tadarus Al-Quran dan zikir bersama. Adakan sesi tadarus Al-Quran dan zikir bersama yang meningkatkan kualitas spiritual dan memberikan ketenangan batin yang penting untuk kesehatan mental. Retreat virtual, kerinduan jamaah untuk berkonsentrasi pada kebersihan jiwa dan pikiran dengan mengadakan retreat spiritual di luar masjid. Ini dapat mencakup pengajian atau meditasi selama beberapa hari. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 3. Jawabannya yaitu tadarus Al-Quran, program yang melibatkan pembacaan dan mempelajari Al-Quran dengan fokus pada tajwid, tafsir, dan pemahaman isi Al-Quran. Untuk meningkatkan iman dan pemahaman agama, kajian fikih dan akidah, pelatihan atau seminar tentang pemahaman ajaran fikih, hukum Islam dan akidah keyakinan Islam untuk membantu jamaah memahami aturan agama dengan lebih baik. Tafsir hadis adalah mata kuliah yang membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta konteks dan aplikasi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan sholat dan doa, pengajaran tentang doa-doa penting dalam Islam, pelatihan untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat dan teknik untuk melakukan ibadah dengan lebih khusyuk dan sesuai dengan sunnah. Selanjutnya itu jawaban nomor 4. Jawabannya yaitu perbedaan ekonomi melalui zakat dan wakaf. Masjid dapat mengelola dana zakat dan wakaf dengan transparan dan efektif. Zakat yang dihimpun dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan wakaf dapat digunakan untuk berbagai proyek yang memberikan manfaat jangka panjang seperti menciptakan lapangan pekerjaan atau membangun bisnis yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Selanjutnya kasus kedua. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagai siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas.
Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Kemampuan berpikir kritis dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seseorang kepala sekolah, Anda meminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim atau pengajar, murabbi atau pendidik akhlak, muzaki atau pemberi nasihat, dan mursyid yaitu pembimbing. Selanjutnya pertanyaan kasus kedua. Yang pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Pertanyaan kedua yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Pertanyaan ketiga yaitu berikan contoh kegiatan untuk metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Selanjutnya itu jawabannya. Yang pertama yaitu seseorang guru atau pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan diatur oleh prinsip-prinsip yang mendalam. Ustadz Hasan dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memperbaiki cara dia mengajar agar lebih efektif, bermakna, dan mendekatkan diri pada ajaran Islam. Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang baik, yaitu uswatun hasanah, untuk mendidik orang lain. Dalam pendidikan Islam, seseorang pendidik harus menunjukkan sikap, perkataan, dan tindakan yang baik. Daripada hanya memberi nasihat atau teori, siswa akan lebih mudah menerima contoh-contoh ini. Sangat penting bagi pendidik untuk memiliki sikap